Halo Sobat Ime, kenapa kalau puasa es teh selalu menggoda, tapi kalau nggak puasa kayak minuman biasa murah yang tak berharga? Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja kita gas. Saat ini Yangkai masih terjebak di dalam gua iblis dan di sana pula Yangkai berhadapan dengan iblis merah. Yangkai pun tahu kalau yang ada di hadapannya kali ini adalah iblis dan tanpa beritil-itil Yangkai pun langsung menekan dengan menggunakan truki miliknya. Dan tak sampai di sana saja, Yangkai juga langsung mengeluarkan rantai penyegel iblis. Rantai ini memang sengaja dibuat khusus dari truki untuk melawan para iblis. Karena ketika iblis itu terikat dengan rantai ini, iblis itu pun akan mulai terbakar. Sebelum iblis ini hangus terbakar, iblis ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Meng Gi. Dan iblis ini juga mengatakan kalau sosok yang ada di hadapannya kali ini hanyalah klon dan bukanlah tubuh aslinya. Iblis ini juga bersumpah di masa depan ia akan membalaskan dendamnya kepada Yangkai yang telah menghancurkan klonnya. Setelah memperingatkan Yangkai tentang sosok dirinya itu, ia langsung berubah dan hangus terbakar begitu saja. Setelah Yangkai mengalahkan iblis itu, barulah rekan-rekannya ini muncul. Kayak polisi India, udah kelar baru datang. Waduh. Di sini Yangkai pun meminta kepada rekan-rekannya untuk mencarikan tempat untuk dirinya melakukan kultivasi. Setelah 3 hari melakukan kultivasi, Yangkai pun perlahan-lahan akhirnya dapat menyerap ki iblis yang ia peroleh dari dalam gua itu. Dan ia juga mulai memiliki suatu teknik baru, yaitu teknik perubahan iblis. Karena kondisi Yangkai kini telah membaik, saudara Chen ini pun bertanya kepada Yangkai tentang apa yang terjadi di dalam sana. Karena yang ia tahu para orang-orang tua kampret yang mencomot Yangkai, mereka pun harus terluka dan 2 di antaranya telah tewas. Tapi kenapa Yangkai masih dalam kondisi yang baik-baik saja? Dengan santuy, Yangkai pun mengatakan kalau dirinya hanyalah beruntung dan mendapatkan suatu keuntungan kecil dari sisa-sisa pertarungan para orang-orang tua itu. Mendengar hal itu, Chen pun cukup bersyukur karena Yangkai dapat kembali hidup-hidup. Dan Chen pun awal juga ingin mengajak Yangkai berkunjung ke sektenya untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Tapi permintaan Chen pun ditolak oleh gadis iblis ini. Ia mengatakan hal itu tidak dapat ia lakukan karena masternya memiliki suatu hubungan buruk dengan master dari Sky Heaven. Selain itu, masternya juga pernah melihat Yangkai di dalam perjalanan menuju Art Dungeon dan itu tidak berlangsung baik. Dan jika Yangkai datang ke sekte mereka, ia khawatir Yangkai tidak akan dapat melihat hari esok lagi. Tapi berbeda dengan saudara Tao, ia ingin jalan-jalan berkunjung ke sekte iblis dan lagi pula mereka tidak memiliki suatu masalah jadi ya aman-aman santuy. Yang pada akhirnya kelompok mereka pun harus berpisah di tempat ini. Setelah mereka berpisah, Zhao Er pun bertanya kepada Yangkai, kemanakah Yangkai akan pergi setelah ini? Yangkai pun tidak tahu kalau ia akan pergi kemana lagi. Sedangkan kedua gadis pink ini pun juga tidak tahu harus kemana. Tapi yang jelas mereka pun harus pergi dari tempat tanah jahat ini. Mai juga mengatakan kalau mereka tidak dapat kembali sampai perang ini usai, yaitu perang melawan iblis. Jadi saat ini Zhao Er pun menyarankan sebelum mereka kembali, mereka akan mencari orang-orang dari sekte Sangguan. Karena ia tahu di sekitaran sini pasti ada setidaknya 50 orang dari tempatnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun tiba di Gunung Taifang. Setibanya di pintu masuk, mereka pun dihadang oleh para penjaga. Dan saat mereka tahu di hadapannya adalah 2 orang gadis pink ini, mereka pun langsung mengizinkan kelompok Yangkai untuk masuk ke dalam sana. Di dalam sana, gadis pink ini pun bertemu dengan seseorang yang mereka kenal, yaitu pamannya. Selain dari sekte Sangguan, di sana juga ada seorang murid dari sekte Manustrom yang bernama Fang Jiji. Tak lama setelahnya muncullah si kampret rambut hijau ini. Si kampret ini pun terlihat sangat senang karena si gadis kembar ini dapat kembali hidup-hidup. Dan si kampret rambut hijau ini bernama Xiang yang merupakan salah satu tuan muda. Si kampret ini juga mengungkapkan suatu puisi kepada gadis-gadis pink ini untuk membuatnya terpukau. Tapi yang ada kedua gadis pink ini malah ilfil. Setelah melihat si kampret itu yang dicueki tapi tetap stay cool, membuat Yangkai pun berpikir, hebat juga nih bocah bisa menahan temperamennya. Tapi Fang Jiji pun mengatakan kepada Yangkai untuk berhati-hati dengan si kampret hijau itu. Fang juga mengatakan kalau lidah si kampret itu sangatlah licin. Tapi ya mau bagaimanapun,
Di tempat ini si kampret hijau itulah yang memimpinnya selama para tetua belum kembali dari peperangan. Mai yang mendengar itu, ia pun bertanya-tanya kenapa bocah kampret itu yang memimpin di camp ini. Pak tua ini pun akan menjelaskan hal itu nantinya setelah mereka beristirahat terlebih dahulu. Dan pada malam harinya, sambil nongki-nongki di bawah api unggun, Pak tua ini pun mengatakan kalau sebulan lalu 8 keluarga besar pun memanggil mereka secara paksa, para ahli-ahli kultivator, untuk maju ke medan perang untuk menyelesaikan perang ini secepat mungkin. Mereka pun dipaksa untuk berperang karena posisi sekte mereka ini juga dianggap sama seperti sekte Skyhaven yang merupakan asal-muasal perang ini dimulai. Lebih tepatnya, murid dari Skyhaven inilah yang menjadi suatu pimpinan dari musuh dari pihak iblis. Dan tak lama setelahnya muncullah para kampret-kampret lainnya lagi. Para kampret ini pun datang karena mereka melihat ada suatu api unggun di tengah malam. Salah seorang kampret pun berpura-pura seolah-olah hampir terpeleset. Ia berakting seperti itu dan juga mengatakan kalau dirinya melihat ada sekelompok monyet yang sedang melakukan trik licik. Dan hal itu pun dikompori juga oleh si kampret betina ini. Mereka berdua pun sengaja melakukan hal ini kepada orang-orang dari sekte Manostrom dan juga sekte Sangguan. Bahkan si kampret betina ini pun bertanya bagaimana bisa kedua gadis pink itu kembali setelah dikirim ke tanah jahat dan dapat kembali hidup-hidup. Apakah mereka sudah menjual tubuh mereka untuk bertahan hidup? Dan tentu saja hal itu membuat kedua gadis pink ini geram dengan mulut si kampret betina itu. Ditambah lagi, si kampret jantan pun juga bertanya siapa pria yang mereka bawa ke tempat ini dan dari mana asal pria itu. Tapi di sini Zhao Er pun tidak mau menyebutkan asal-muasal Yang Kai karena ia tahu akan ribet urusannya jika mereka tahu Yang Kai ini berasal dari sekte Skyhaven, sekte sumber perang yang terjadi kali ini. Melihat si gadis pink ini tidak kooperatif membuat si kampret ini geram dan menyuruh para bawahannya untuk segera menangkap Yang Kai. Tapi hal itu pun ditantang oleh Fang Jiji. Melihat ada pertentangan itu membuat si kampret ini geram dan menyuruhnya segera mengeksekusi Yang Kai. Tapi Yang Kai pun masih santuy-santuy saja sembari mencomot paha ayam. Tapi ketika serangan itu mendekatinya, ia dengan santuy dapat menghindarinya. Yang Kai juga langsung melesat ke arah si kampret itu dan langsung mencomotnya. Dan tak hanya si kampret jantan, Yang Kai pun juga langsung mencomot si kampret betina itu dan membawanya ke udara dan langsung membantingnya dari atas sana. Dan ternyata tak sampai di sana saja, Yang Kai pun juga langsung memijak kepala si kampret betina itu. Tak hanya Yang Kai saja, Jizi pun juga mulai mengeluarkan auranya untuk mengintimidasi para kroco-kroco. Melihat si kampret betina dipijak di bawah kakinya sana, para kroco-kroco ini pun panik. Ia meminta agar Yang Kai berhenti melakukan hal itu dan berbicara baik-baik. Mendengar hal itu, Yang Kai pun sempat bertanya kepada Pak Tua itu tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan Pak Tua ini pun mengatakan kalau dirinya ada di posisi Yang Kai, ia tidak akan melepaskan para kampret-kampret itu. Dan hal itu pun membuat Yang Kai tertawa. Setelah dipijak oleh Yang Kai, bukannya takut, tapi si kampret ini malah mengancam Yang Kai. Dan tentu saja hal itu membuat Yang Kai geram. Tiba-tiba saja muncullah seseorang yang menyebut dirinya sebagai ahli tua. Dua orang ini pun meminta agar Yang Kai melepaskan para kampret itu. Si kampret ini juga mengatakan selama mereka masih ada di garis peperangan, mereka masih harus saling bergantung satu sama lain. Tapi Yang Kai mah bodoh amat dan itu bukan urusanku. Melihat Yang Kai yang sepertinya tidak main-main, membuat si kampret ini pun bertanya tentang apa maunya Yang Kai saat ini. Dengan songong, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin apa-apa. Tapi karena si kampret ini mencoba mengeksekusiku, maka aku perlu tahu alasannya. Si kampret ini pun menyarankan kepada Yang Kai untuk segera melepaskan si kampret lainnya secepat mungkin. Jika tidak, maka Yang Kai akan menyesal. Mendengar hal itu, Yang Kai pun berujar, "Apa kau mengancamku?" Dengan lirih, si kampret itu pun mengatakan, "Kau bisa menganggapnya seperti itu." Yang Kai pun kembali bertanya kepada kampret lainnya, dan ternyata jawabannya pun sama yang diujarkan oleh kampret lainnya itu. Dan Yang Kai pun malah bersemangat dengan hal ini. Kini Yang Kai pun mengeluarkan auranya dan langsung memutuskan tangan dari si kampret jantan dan juga kampret betina itu. Melihat hal ini tentu saja membuat si kampret-kampret ini geram dan ingin segera mengeksekusi Yang Kai. Tapi dengan badas, Yang Kai mengatakan, "Kau pikir aku tak berani?"
Ketika Yang Kai dan si kampret itu ingin bertarung, tiba-tiba si kampret hijau ini pun muncul kembali. Sebelum ia muncul, ia pun juga tahu sepertinya Yang Kai telah menyadari kalau mereka sudah intip-intip Yang Kai dari tempat ini. Si kampret hijau ini yang datang, ia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Si kampret jantan dan si kampret betina ini pun mulai berulah. Mereka pun mengatakan kalau Yang Kai mencoba mengeksekusi mereka. Tapi tiba-tiba mereka pun langsung digampar oleh si rambut hijau ini setelah mendengar bisikan dari pengawalnya. Si kampret hijau ini pun meminta kepada Mai untuk menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini. Dan Mai pun mulai menjelaskan kalau pasangan kampret ini ingin mengeksekusi Yang Kai dan menduga kalau Yang Kai ini berasal dari tanah jahat. Mendengar itu, kampret hijau ini pun bertanya apakah semua itu benar, dan hal itu pun dibenarkan oleh kampret-kampret lainnya. Mendengar hal itu, kampret hijau ini pun meminta maaf kepada Yang Kai tentang apa yang terjadi di tempat ini, dan ia juga meminta maaf karena sudah tidak berlaku adil untuk sekte Sangguan dan juga Manostrom. Yang Kai pun menerima permintaan maaf itu. Tapi sebelum mengakhiri ini semua, Yang Kai pun juga memberikan suatu hadiah perpisahan dengan cara menendang pasangan kampret itu hingga beberapa tulang rusuk mereka patah. Setelah rombongan kampret itu pergi dan setibanya mereka di ruangan, si kampret hijau ini pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa para pengawalnya ini tidak dapat langsung mengeksekusi Yang Kai. Si kampret ini pun mengatakan sepertinya Yang Kai ini memiliki suatu artefak karena Yang Kai tidak terpengaruh dengan teknik jiwa yang mereka lepaskan. Mereka pun mengaturkan suatu rencana untuk memisahkan Yang Kai dari kelompoknya agar mereka dapat leluasa mengeksekusi Yang Kai, karena akan sangat merepotkan jika mereka harus bertarung dengan para ahli dari sekte Sangguan dan juga Manostrom. Dan benar saja, beberapa minggu setelahnya, gadis pink ini pun datang menghampiri Yang Kai dan mengatakan kalau mereka akan pergi selama beberapa hari. Setelah misi mereka selesai, mereka juga akan kembali pulang ke rumah. Tapi dalam misi kali ini, Yang Kai pun tidak dapat pergi karena hal itu akan membuat Yang Kai dicurigai sebagai mata-mata dari tanah jahat. Dan benar saja, ketika Mai pergi menjalankan misi, Yang Kai pun yang berada di gubuknya akan disergap. Ketika para kroco-kroco itu mencoba masuk ke dalam gubuk milik Yang Kai, bam! Mereka semua pun langsung terpental gak karuan. Sebelum mereka gelut, Yang Kai pun bertanya apa sih keuntungannya yang diberikan oleh si kampret hijau itu kepada para kroco-kroco ini hingga berani-beraninya menyinggung dirinya. Tapi sayangnya Yang Kai pun tidak mendapatkan suatu jawaban yang ia inginkan. Bahkan Yang Kai pun diremehkan. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat diomongi baik-baik, Yang Kai pun langsung melepaskan ki dari jari telunjuknya dan bam! Terjadilah suatu ledakan ki jahat yang membuat para kroco-kroco langsung tewas seketika. Melihat Yang Kai yang sepertinya jago, membuat kampret-kampret ini pun mencoba menyerang Yang Kai dari dua arah secara bersamaan. Tapi mereka pun terlempar ketika Yang Kai mengeluarkan auranya. Yang Kai pun di sini juga ingin bermain-main. Yang Kai pun juga mengeluarkan jurus bis miliknya dan bam! Kembali terjadi suatu ledakan yang membuat para kroco-kroco itu mental di udara. Melihat Yang Kai yang sepertinya OP, membuat si kampret ini pun menyuruh para kroco-kroco untuk kabur karena mereka hanya akan menjadi beban nantinya di dalam suatu pertarungan. Sedangkan ia dan para ahli lainnya akan menghadapi Yang Kai. Kini kedua kampret itu pun langsung menerjang Yang Kai dengan menggunakan tinjunya yang sudah dilapisi oleh ki. Dan tinju itu pun berhasil mengenai telak ke arah Yang Kai. Yang Kai pun yang terkena serangan itu ia hanya tersenyum saja. Karena lawannya berada di ranah Nation Show tahap awal, Yang Kai pun sedikit bersemangat akan hal ini. Yang Kai pun tahu kalau di lawannya ini adalah dua orang kultivator di ranah Nation Show tahap pertama. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan barunya, yang membuatnya kini melepaskan jurus barunya, yaitu jurus perubahan iblis. Jurus baru milik Yang Kai ini membuat Yang Kai mengeluarkan aura hitam jahat di sekitaran tubuhnya. Yang Kai di sini juga menggunakan jurusnya itu yang ia kombinasikan dengan jurus bis miliknya juga, yang membuat lawannya pun langsung ketar-ketir kocar-kacir.
Walau sempat terkena jurus milik Yang Kai, tapi mengingat si kampret ini yang berada di ranah Nation Show, jurus barunya itu pun tidak cukup kuat untuk mengeksekusinya. Yang Kai pun kini memaksa jurus perubahan iblisnya untuk berubah wujud. Dan benar saja, saat ini jurus iblis milik Yang Kai kini membentuk seekor naga. Dan dengan mudah naga itu pun langsung mencorot para kampret-kampret itu dan mengirimnya ke alam barzah. Dalam mengendalikan jurus barunya ini, Yang Kai pun tahu kalau ada suatu serangan yang dilepaskan oleh para master dari belakang. Dan kini Yang Kai pun memblokir serangan itu dengan menggunakan pedang Asura miliknya. Yang Kai pun tahu kalau lawannya ini para tetua yang tidak dapat dianggap remeh. Tapi beruntungnya di sini kedua gadis pink ini pun muncul dan mencoba melindungi Yang Kai. Mai pun juga mengatakan jika ingin mengeksekusi Yang Kai, maka mereka harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Yang Kai pun di sini juga tidak hanya berharap dilindungi oleh para gadis-gadis pink itu saja. Bahkan saat ini Yang Kai pun mengarahkan naga miliknya untuk menyerang para master-master itu. Tapi sayangnya para master itu pun juga terlalu kuat untuk dihadapi oleh Yang Kai seorang diri. Dan pertarungan mereka pun tiba-tiba terhenti ketika si kampret hijau ini pun datang dan meminta para master-master itu untuk berhenti menyerang Yang Kai. Si kampret hijau ini pun bertanya tentang apa yang terjadi di tempat ini dan master tua itu pun menjelaskan kalau kampret-kampret pengawal tuan mudanya telah tewas dieksekusi bocah bau yang ada di sana. Dan master tua ini juga meminta izin untuk mengeksekusi bocah itu karena bocah itu sudah berada di jalan praktisi iblis. Mendengar hal itu, Mai pun kesal. Ia mengatakan bagaimana mungkin Yang Kai bisa berada di praktisi iblis. Jika itu terjadi, tidak mungkin dirinya dan juga kakaknya masih aman di tempat ini. Tapi hal itu pun tetap dibantah oleh master tua itu. Karena yang ia lihat di depan matanya hanyalah ki iblis yang dilepaskan oleh Yang Kai. Tapi si kampret hijau ini pun masih mencoba untuk bermain bersih. Ia bertanya dan mencoba mengadili secara adil dan meminta agar mereka yang terlibat di dalam pertarungan ini untuk menjelaskan alibinya dari sudut pandang masing-masing. Dan alibi pertama dimulai dari Xiurong. Si kampret ini pun menjelaskan kalau ia sedang menjalankan suatu misi dan terlibat dalam suatu pertarungan dan mengejar musuh mereka yang mencoba kabur dari tanah jahat hingga sampai ke tempat ini. Tapi hal itu pun dibantah oleh Mai. Mai pun mengatakan kalau si kampret itu hanya ingin menyelinap dan juga kabur dari misi dan kembali ke tempat ini. Dan hal itu pun juga dibantah oleh si kampret itu. Jika mereka tidak percaya, maka mereka bisa menelusuri sungai dan di sana pasti ada sisa-sisa pertarungan mereka. Dan hal itu pun juga akan dikonfirmasi oleh si rambut hijau. Jika tidak ada sisa-sisa pertarungan, maka si kampret itu akan dihajar nantinya. Si kampret ini pun kembali menjelaskan kalau dirinya saat mengejar musuh yang kabur, mereka pun merasakan ada suatu ledakan ki jahat. Dan itu pun berasal dari pertarungan bocah yang dibawa oleh kedua gadis pink itu yang sedang bertarung. Dan pria yang dibawa oleh gadis pink itu langsung menghajar mereka dan hal itu dibenarkan oleh kampret betina ini. Mereka berdua pun juga berlutut untuk lebih mendalami peran mereka sebagai tukang bohong. Waduh. Sedangkan di sisi lain, Yang Kai pun santuy-santuy saja. Ia tidak membantah atas klaim si kampret-kampret itu. Yang Kai juga mengatakan kalau para kampret-kampret itu cenderung memojokkan dirinya. Jadi tidak ada gunanya dan hanya akan membuang-buang waktu saja jika ia mencoba menjelaskan apa yang ia alami. Dengan kata lain, si kampret hijau ini pun bertanya kepada Yang Kai, apakah dirinya sebagai tuan muda di tempat ini tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan keputusan kepada mereka? Dengan dingin, Yang Kai pun mengatakan, apakah kau pikir kau layak untuk itu? Mendengar itu, master tua itu pun kesal. Ia mengatakan kalau Yang Kai ini sudah sangat lancang. Ia mengatakan kalau keluarga Xian adalah keluarga pertama dan ia adalah tuan muda dari keluarga Xiang, keluarga kelas 1. Mendengar si kampret tua itu membanggakan latar belakang si kampret hijau itu membuat Yang Kai pun hanya tertawa. Melihat Yang Kai yang meremehkannya membuat si kampret hijau ini kesal. Ia meminta para master-master untuk segera menangkap Yang Kai. Tapi hal itu pun dicoba dihalangi oleh Mai. Si kampret hijau ini melihat sikap Mai. Ia mengatakan kalau Mai masih saja mencoba melindungi Yang Kai, berarti mereka akan menganggap Mai sebagai musuh dan akan dianggap sebagai bersekongkol dengan iblis. Dan tak lama setelahnya muncullah beberapa orang dengan menggunakan kuda api. Bocah yang muncul ini adalah Nang Seng yang merupakan tuan muda dari keluarga Nang.
Ternyata si kampret enang ini memiliki suatu hubungan dengan si kampret hijau. Dan si kampret enang ini juga tahu dan merasakan kalau ada sisa-sisa ki iblis di tempat ini yang berasal dari Yang Kai. Dan bertanya apa yang terjadi di tempat ini. Si kampret hijau menjelaskan kalau orang-orangnya yang berada di ranah Nation Soul tahap 1 sudah tewas dieksekusi oleh bocah bau itu. Si kampret enang yang mendengar hal itu ia bertanya, apa lagi? Bocah bau itu hanya berada di ranah True Foundation lapis 6 yang harus segera dieksekusi. Si kampret hijau ini pun mengatakan kalau ada beberapa orang yang tidak dapat ia bunuh, dan si kampret enang pun paham akan maksud si kampret hijau. Si kampret enang juga mengatakan kalau ia akan mengampuni nyawa Yang Kai jika kedua gadis pink ini mau menikahi dengan si kampret hijau ini. Dan hal itu pun membuat Mai geram dan mengatakan dalam mimpimu. Mendapatkan penolakan seperti itu membuat Nang pun mengatakan kalau hal itu berarti akan membuat Yang Kai mati hari ini. Dan hal itu pun membuat Yang Kai, si gadis pink dan juga Zhang Ji masuk ke dalam satu kelompok yang akan segera dieksekusi oleh si kampret enang dan juga si kampret hijau. Tapi sebelum pertarungan mereka terjadi, muncullah suatu cahaya kuning dari atas sana yang berasal dari elang emas. Melihat ada bis tingkat 5 yang merupakan elang emas membuat si kampret enang ini tertarik untuk segera memilikinya. Melihat ada celah, Mai pun meminta Yang Kai untuk segera kabur, tapi Yang Kai pun malah santuy-santuy saja. Ia mengatakan kalau kampret-kampret ini tidak memiliki suatu kesempatan. Si kampret enang yang melihat ada elang emas itu, ia langsung mencoba melompat ke udara. Dan untuk menangkapnya, ia juga minta dibantu oleh para kroco-kroco lainnya untuk segera menyerang elang itu. Tapi hal itu pun coba dihentikan oleh master tua ini. Master tua ini mengatakan kalau elang emas itu sudah ada pemiliknya. Master tua ini juga mengatakan kalau elang emas darah merupakan simbol dari keluarga Yang, keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Mai yang bingung, ia bertanya kepada pamannya apa maksudnya ini. Pamannya pun menjelaskan kalau sesuai tradisi dari keluarga Yang, mereka pun memiliki suatu metode pelatihan khusus. Mereka akan mengirimkan para tuan muda mereka berlatih keluar dari keluarga mereka. Dan selama periode itu, seluruh tuan muda mereka akan berlatih dan bertahan hidup pada kekuatannya sendiri. Dan dilarang menyebutkan nama keluarga mereka. Dan setelah 10 tahun, mereka akan dipanggil kembali ke keluarga untuk bersaing menjadi patriark atau kepala keluarga dari bangsawan nomor 1 di ibu kota itu, yaitu keluarga Yang. Tua itu juga menambahkan kalau keluarga Yang akan menggunakan elang emas darah ini untuk menemukan tuan muda mereka, karena elang ini sangatlah sensitif dengan darah dari tuan muda keluarga Yang, karena mereka ini diternakan secara khusus dengan esensi darah dari keluarga Yang. Mendengar itu, kampret hijau ini pun langsung berpikir licik. Ia berpikir kalau para kroco-kroco yang ada di tempat ini adalah tuan muda dari keluarga Yang, dan itu pasti akan memberikan efek baik kepada keluarganya. Dan saat ini tiba-tiba Yang Kai pun langsung bersiul, yang membuat elang emas itu langsung menghampiri dirinya dan bertengger di pundak Yang Kai. Di sini entah apa yang dilakukan Yang Kai kepada elang emas itu yang membuat si kampret enang ini langsung tunduk berkeringat dingin di hadapan Yang Kai. Ia juga mengatakan kalau dirinya memiliki mata namun gagal dalam melihat, dan ini semua hanyalah suatu kesalahpahaman saja. Dan tak lama setelahnya ada 2 orang yang datang, dan mereka berdua adalah prajurit darah milik keluarga Yang. Pria besar ini pun langsung berteriak, di manakah tuan muda berada? Gadis ini pun menebak kalau Yang Kai adalah tuan muda dari keluarga Yang. Tapi dari info yang ia dapat kalau keluarga muda termuda dari keluarga Yang adalah anak tetua dari nomor 4, yang merupakan tuan muda yang memiliki suatu kecacatan di kultivasinya dan tidak dapat berlatih. Melihat Yang Kai ada di depan wajahnya membuat mereka sedikit ragu. Melihat Yang Kai yang sudah berada di ranah True Foundation lapis 6. Dan untuk membuktikannya, Yang Kai pun lalu menggoreskan jarinya. Dan itu dites menggunakan batu giok yang dibawa oleh para prajurit darah dari keluarga Yang. Dan ketika batu itu bereaksi, hal itu pun membuktikan kalau Yang Kai memang tuan muda dari keluarga Yang. Melihat batu itu bereaksi membuat mereka langsung berlutut di hadapan tuan muda dari keluarga Yang. Tuan muda yang berasal dari keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Dengan terungkapnya identitas Yang Kai sebagai tuan muda keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota di halayak umum, maka berakhirlah video kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!